Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Maria Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Agama dan Etika kelas B, serta teman-teman sekalian yang telah hadir pada perkuliahan kali ini. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita senandungkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat, ya, baik itu nikmat iman, sehat, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaat beliau besok di Yaumil Qiyamah. Kami selaku kelompok 1 di sini kami akan memaparkan materi bertemakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Kami rasa tema ini itu sangat penting karena sangat penting untuk kita kaji. Ya, karena pendidikan agama ini bukan hanya sekedar mata kuliah, tapi juga bekal nilai, akhlak, dan juga arah kehidupan kita sebagai mahasiswa dan calon pemimpin di masa depan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan membacakan susunan acara. Saya Dustin Budi Wijoyo dengan NIM I072441 selaku pembawa acara. Lalu ada rekan-rekan saya, Muhammad Farid Akbar dengan NIM I072451 selaku pemateri. Lalu ada Muhammad Rafi Rizky Pratama dengan NIM I072481 selaku pemateri. Lalu untuk susunan acara, yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rafi. Yang ketiga ada pembacaan hadis yang akan dibacakan oleh Saudara Rafi juga. Yang keempat, tausiah yang akan disampaikan oleh Saudara Farid. Yang kelima ada sesi tanya jawab. Yang keenam ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Farid. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menambah keberkahan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rafi. Kepada Saudara Rafi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qaimal liyundira ba'san sadidam min ladun huwa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladina khalut takhadawlahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba fala allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam
minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rosyada. Dengan arti segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya dan tidak membuat-buatnya padanya sedikit pun kebengkokan. Dia juga menjadikan kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dia menurunkan Al-Quran itu juga agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengangkat seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah besar dosa perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka boleh jadi engkau Nabi Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik perbuatannya. Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya sebagai tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua dan mempunyai rokim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-sisimu, dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Mungkin dari saya cukup sekian untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Saudara Raffi. Acara berikutnya adalah pembacaan hadis yang akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Ya. Kepada Saudara Raffi, saya persilahkan kembali. Di sini izin Bu sama teman-teman semua, izin membacakan hadis yang sekiranya nanti nyambung akan tema tausiah yang akan kita bawakan. Hadis pertama itu tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ghairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis kedua tentang menuntut ilmu yang berbunyi Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mencari dengan artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih, Saudara Raffi. Ya. Acara berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Saudara Farid. Pada Saudara Farid, saya persilakan.
Yo, baik. Terima kasih sama Mas Justin. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur seterus-terusnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Betapa banyak saudara kita yang saat ini sedang sakit, sedang diuji dengan musibah, bahkan ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke alam. Namun kita di sini masih diberi kesempatan hidup, kesempatan sehat dan kesempatan bernafas. Bahkan diberi peluang untuk hadir langsung melihat saya tausiah. Salawat serta salam selalu tercurah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya Islam dari junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap langkah kita di tempat ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tema di sini yang ingin saya sampaikan adalah mengapa sih di perguruan tinggi masih ada pendidikan agama dan sama itu tuh pentingnya buat kita tuh apa? Nah, yang pertama dulu tuh pas awal KRS-an itu tuh aku pernah tuh mikir kayak kok udah kuliah masih ada tuh matkul agama di perkuliahan. Maksud kan dari TK, SD, SMP, terus SMA itu kan udah dipelajari. Masa sampai di kuliah masih dipelajari toh. Nah, itu tuh kemarin tuh aku sempat kepikiran. Nah, kebetulan kan aku kelompok satu, terus temanya itu kan. Nah, itu tuh aku jadi paham. Jawabannya sebenarnya itu kenapa? Nah, itu tuh sebenarnya karena justru pada saat kuliah tuh yang malah butuh agama. Nah, masa kuliah itu kan di masa kita dapat kebebasan ya, kita kan kayak ngatur hidup kita sendiri, kita meh ngapain, gak ada yang ngelarang, meh ini itu, gak bebas, gak ada orang tua yang ngatur, gak ada guru atau dosen yang ngawasin, kan ini hidupku, hidupku, ya aku yang ngatur. Nah, malah dari kebebasan itulah, itu tuh yang jadi ujian berat bagi kita. Banyak teman-teman yang mungkin nggak di sini ya, aku nggak tahu itu tuh salah langkah karena imannya nggak kuat. Contohnya, masa malam-malam nongkrong sampai pagi terus subuhannya lupa. Terus masa sore-sore diajak BL sampai malam gitu, terus lupa sholat maghrib. Nah, itu tuh banyak contoh-contoh lain yang bisa aku sebutin. Tapi itu bukan aku ya, aku gak nyeritain aku dewe ya. Nah, hadirin sekalian, inilah sebabnya pendidikan agama di perkuliahan tuh masih penting. Bukan kayak itu tuh buat dasar teori. Aku yakin teman-teman tuh pasti udah kayak hafal buat sholat, hafal buat tata cara ini itu. Terus banyak lah. Nah, tapi karena itu kita kan sedang menghadapi fase hidup di mana kita tuh punya kebebasan yang luas, kita tuh punya godaan yang lebih banyak. Nah, terus di antara itu semua konsekuensinya itu lebih serius. Nah, ternyata di sini agama tuh hadir untuk jadi rem, jadi rambu, jadi kayak pengingat agar agar teman-teman sekalian agamanya itu bisa kuat sekaligus bisa sebagai penuntun kita agar tetap di jalan yang lurus seperti halnya ya yang tiap hari teman-teman lakukan contohnya kayak paling simpel lah sholat 5 waktu gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Itu suratnya aku lupa pokoknya ada. Nah, coba bayangke itu tuh semisal di perkuliahan tuh nggak ada agama lah, nggak ada matkul agama. Nah, itu tuh mahasiswa tuh nggak ada yang kayak ngingetin. Mahasiswa bakalan punya kebebasan penuh, nggak ada arti aturan moral gitu. Nah, hasilnya apa? Mesti kan pada seneng-seneng, yang penting puas, gak peduli dosa atau tidak, nggak ada yang ngingetin gitu lah. Ya udah, itu bakalan terlanjur. Terus hadirin sekalian, saya kasih contoh nyata lah. Itu contoh di mana saat di perkuliahan tuh belum ada matkul agama, belum ada pendidikan agama. Nah, di situ kan
mahasiswa kan nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang eh kayak penuntun lah. Nah, di situ tuh dulu tuh pernah ada mahasiswa yang pagi-pagi tuh berangkat mancing ya. Nah, terus saking asiknya mancing tuh mereka tuh pagi sampai malam tuh lupa sholat. Nah, itu tuh udah salah besar ya. Udah kayak ngelupain sholat. Bahkan bahkan di sana pun nemu kangkung itu dicolong. Nah, hadirin sekalian, justru disinilah pentingnya agama di perguruan tinggi, supaya yang saya katakan tadi, ingat bahwa ilmu dunia terus hobi itu harus jalan dengan iman. Sholat ya sholat, terus ngerjain apa ya harus sesuai dengan agama. Kita belajar teknologi, pertanian, ekonomi, hukum, kedokteran, atau apapun jurusannya, itu tuh harus dilandasi dengan agama. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain untuk mengajarkan itu semua dalam agama, di agama tuh ada yang namanya pendidikan karakter. Nah, di pendidikan karakter itu mereka melatih kita untuk supaya kita tuh jujur, disiplin, amanah, peduli dan adil. Itu semua tuh bakalan diajarin di agama. Soalnya apa? Soalnya di kampus tuh selain kita untuk diajari cerdas secara teori, secara intelektual, kita tuh harus cerdas dalam akhlak dan karakter. Kan kita mahasiswa, terus calon pemimpin negara gitu. Masa nanti kalau kita udah punya jabatan kayak gelar lah di atas, nah, tapi akhlaknya kita minus kan ya gimana? Kita gak bakalan jadi pemimpin yang baik. Nah, dari semua yang kita bahas, jelaslah bahwa pendidikan di agama di perguruan itu tuh bukan sekedar pelengkap kurikulum, kayak bukan sekedar ngebak-ngebak matkul gitu, tapi inti dari pembentukan pribadi mahasiswa. Nah, pendidikan agama menjadikan kita tuh insan yang lebih baik lah, cerdas akalnya, bersih hatinya, mulia akhlaknya. Nah, kalau kita cuma ngandalin kecerdasan intelektual doang, bisa saja kita tuh keseret pada jalan yang salah. Tapi semisal kita tuh kuliah diimbangi dengan iman dan akhlak, insya Allah kecerdasan itu akan membawa kebaikan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat luas. Nah, gimana ya kalau semisal kita nanti udah lulus, kita tuh gak cuma pintar toh, wes. Kalau di situ kita gak pintar toh, wes nanti eh bakalan banyak kesalahan-kesalahan yang nggak sesuai agama yang kita perbuat di kelak nanti. Nah, jadi intinya apa? Kesimpulannya apa? Di perguruan tinggi masih ada pendidikan agama karena justru di sinilah kita tuh lagi butuh-butuhnya, butuh agama. Butuh agama untuk mengendalikan kebebasan kita, butuh agama untuk menguatkan iman, butuh agama untuk membangun karakter. Nah, jadi marilah kita jadikan pendidikan agama di perkuliahan itu bukan cuma sekedar nyari nilai, bukan sekedar formalitas gitu, tapi benar-benar sebagai panduan hidup kita. Biar kita tuh lulus bukan hanya sebagai sarjana, tapi juga sebagai makhluk berakhlak mulia. Terus demikian tahu saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia serta memberi keberkahan dalam setiap langkah kita menuntut ilmu di perguruan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tausiahnya ya, Mas Farid. Ya, baik teman-teman sekalian, agar lebih interaktif ya, kita buka sesi tanya jawab. Ya, bagi yang ingin banyak mengajukan pertanyaan, ya, silakan mengangkat tangan ya, atau pakai fitur raise hand di Zoom Meeting. Ada kan? Oh, ada Mas Andika Galang. Silakan. Ibu,
Saya ingin bertanya kepada Mas Farid dan teman-teman. Tadi kan disampaikan bahwa sering lupa kalau kegiatan mancing ya, sholatnya. Nah, misalkan hal-hal yang lain tuh cara ngingetinnya Iya. gimana? Cara yang paling efektif buat ngingetin kita agar tidak lupa sholat. Cara yang paling efektif lah. Nah, cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Galang ya. Mungkin Mas Farid bisa ini menjawab pertanyaannya. Baik, baik, benar. Itu tadi Mas Galang bilang kalau sering lupa sholat ya. Nah, benar. Nah, kalau di situ biasanya ya kalau aku lupa sholat gitu, aku tuh masang aplikasi di HP gitu loh Mas. Kayak misal jam 12 tuh waktunya sholat zuhur. Nanti tiba-tiba adzan sini HP itu loh Mas. Saya ngaget Bang. Nah, itu biasanya bisa. Terus yang paling penting, misal Mas Galang mancing, itu ngejak itu orang-orang yang ingat sholat. Ngejak aku iso, ngejak yang lain juga bisa. Jadi ini itu tuh nggak lupain sholat. Nah, semisal mancingnya itu di kayak nyasar-nyasar gitu kan, itu sama bawa sajadah mas. Ya itu insya Allah nggak bakalan lupa sholat. Gimana mas Galang? Nah, terima kasih Mas Farid atas penjelasannya. Siap, 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 siap. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Monggo, kalau ada yang punya pertanyaan. Izin bertanya, Mas Datin, dan Boleh, kepada boleh. Ustadz Mas Farid. Imam. Langsung saya izin sampaikan saja. Yang pertama, di era digital saat ini, mahasiswa sering lebih terpengaruh oleh informasi dan dari media sosial dan tren-tren global dibandingkan dengan materi yang ada di perkuliahan. Sehingga pendidikan keagamaan seperti pendidikan agama Islam atau PAI kadang dipandang sekedar kewajiban akademik, bukan kebutuhan nyata. Yang padahal sesuai apa yang disampaikan oleh Ustadz Farid, PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter, memberikan arahan moral, dan menjadi pegangan spiritual agar mahasiswa tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Nah, untuk pertanyaannya Ustadz, menurut Ustadz Farid, bagaimana caranya supaya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi bisa benar-benar relevan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh mahasiswa, bukan hanya sebatas kewajiban akademik, dan tentunya mahasiswa tidak merasa terkekang dalam menjalankannya. Terima kasih. Baik, baik, baik. Tadi pertanyaannya tentang apa? Tentang agama itu biar tuh relevan sama perkuliahan kita ya. Benar, benar Ustadz. Dan bagaimana caranya agar mahasiswa itu Ojo Ustadz gitu. merasa ikhlas dalam menjalankannya dan tentunya tidak merasa terkekang. Oke, oke. Yang pertama tuh biar agama apa kayak yang paling mudah lah itu tuh nggak tertekan tuh kita tuh harus ngebiasain dari hal-hal yang mudah kayak kita tuh selalu apa ya mencoba buat inget sholat lah. Nah lama-lama itu tuh nanti bakalan nggak tertekan sendiri. Kayak semisal dulunya tuh nggak pernah sholat ya yang paling gampang. Nah itu
nggak apa-apa lah mulai sehari itu satu kali atau dua kali lagi, tapi itu tuh bertahap gitu loh. Jadinya kayak semisal kita dari awal tuh nggak pernah ngelakuin itu, tapi tiba-tiba tuh disuruh ngelakuin itu semua, dan itu tuh harus blek semua banget gitu tuh. Dimulai dari yang kecil dulu, bisa pelan-pelan dulu, mulai dari yang dulunya nggak pernah sholat, terus ini sholatnya mulai dulu dari seminggu itu tiga kali dulu. Ya sebenarnya nggak boleh ya, harus lima waktu ya, tapi kan biar lebih terbiasa. Nah, itu pelan-pelan dulu, lama-lama terus lima kali gitulah. Jadinya kita tuh udah terbiasa buat sholat kayak gitu. Udah terus eh selain itu tuh juga contohnya dulu tuh aku tuh nggak pernah sholat sunnah gitu. Nah itu tuh gara-gara kan ada tuh di sosial media yang kayak nanti sholat sunnah terus dapat motivasi biar kayak diperlancar jalannya. Itu aku nyoba sekali kan. Kok beralah tuh beneran hari ke depan itu eh di kehidupanku tuh jadi kayak lebih lancar gitu loh. Nah ya udah itu pelan-pelan, yang awalnya sholat sunnahnya cuma sekali, terus ini jadi 6 rakaat, 8 rakaat, sholat duha, sholat tahajud gitu. Jadinya tuh intinya buat kita agar nggak tertekan karena agama tuh kita jalaninya kayak pelan-pelan dulu, nggak apa-apa gitu. Terus ngejalaninya tuh kayak sambil ngebuktiin kayak tadi tuh. Ini bener nggak sholat sunnah tuh bisa ngajarin apa kayak ngebuat hatiku tuh lebih tenang gitu. Soalnya emang itu tuh ngebantu banget kalau dari aku ya. Nah, sudah. Apakah terjawab Imam Aris Setianto I07244046? Eh, terjawab, tapi saya ada sedikit pendapat lagi nih Mas Farid. Iya, gimana, Eh, gimana? memang betul apa yang disampaikan Ustadz Farid, yaitu Ojo Ustad. segala sesuatu dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Yaitu tadi seperti membiasakan sholat, yaitu mungkin belum tepat waktu, nanti lama-kelamaan menjadi tepat waktu seperti itu tadi. Eh, tetapi kalau hanya berhenti pada hal-hal kecil, kadang tuh mahasiswa, contohnya saya sendiri, merasa manfaat PAI itu tidak langsung terasa ya, gitu dalam kehidupan akademik maupun sosialnya. Contohnya mungkin saya sendiri dulu dan mungkin sampai sekarang juga kadang masih, yaitu mahasiswa mungkin rajin sholat saat berada di kampus, tetapi tetap mencontek saat ujian atau mungkin saat di kos nanti sudah berbeda lagi atau mungkin bermalas-malasan seperti itu. Nah, dengan begitu eh, mahasiswa bisa merasakan bahwa PA itu bukan hanya rutinitas kecil sehari-hari, tetapi juga dampak nyata dalam kehidupan mereka. Nah, untuk hal-hal seperti tadi yang baru saya sampaikan, itu menurut Mas Farid bagaimana? Oke, izin menjawab ya. eh Biar diri kita tuh lebih kayak gak nyontek, terus kebiasa buat ngelakuin hal-hal itu tuh. Dulu aku tuh ya kayak gitu, malah lebih parah ya. Dulu tapi ya dulu ya. Nah, itu tuh pas SMP. Nah, itu tuh aku tuh kayak sadar, oh aku tuh harus tobat gitu loh. Nah, itu dari situ tuh aku nyarilah kayak kalau sekarang kan sebutannya circle gitu. Nah, itu tuh nyarilah teman-teman yang sekiranya mereka tuh kayak ya itulah nggak nyontek gitu-gitu, yang zaman sekarang itu jarang banget kita temui. Nah, itu aku nyari teman yang kayak gitu. Ya udah eh, apa-apa tuh aku bakalan sama dia. Nah, itu tuh kita tuh bakalan ke bawah sendirilah. Kayak oh, aku ngelihat orang ini tuh nggak pernah nyontek, bijinya bagus, terus sholatnya juga
rajin terus gini gini gini. Nah, itu tuh dari kita ngelilingin kita sendiri dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita juga akan menjadi orang yang baik, kayak ngikut gitu. Nah, begitu Mas Imam Aris. Siap, terima kasih Ustadz Farid atas jawabannya. Baik, baik, baik. Ya, mungkin pertanyaan dari Mas Novel dulu, silakan. Izin bertanya untuk kelompok satu. Kan ini jatuhnya untuk pentingnya agama Islam di perkuliahan ya. Nah, izin bertanya nih, kan tahu kan kalau sekarang tuh ada demo. Nah, izin bertanya nih, kalau misalnya di demo ini orang kan mencari keadilan ya. Nah, sampai sekarang aja orang-orang yang mahasiswa itu memakai alma mater gitu loh, alma mater kampus gitu loh untuk demo. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau misalnya ngedemo tapi mencari keadilan sampai melupakan sholat? Bagaimana? Sampai sholat pun saat ngedemo tuh saya ketinggalan lah sholatnya gitu. Bagaimana pendapat kelompok satu? Eh, Mungkin izin gantian untuk menjawab ya teman-teman semua, Ibu. Buat dari pertanyaan dari Mas Noval nih, buat yang yang pendemo tapi lupa sholat, tetap sholat tuh jangan lupain karena ya sholat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim lah. Sholat tuh diibaratkan kayak tiang tiangnya tiangnya iman kita ketika ketika 5 tiang sehari itu nggak ada satu, otomatis kan udah mulai nggak kuat tuh. Itu ibaratnya. Yang jelas juga eh, mungkin juga keutamaan sholat kan ya udah wajib lah, apalagi nanti di saat nanti matikan yang ditanyain pertama kan tentang sholat ya. Nah, itu mungkin bisa jadi kayak ditanemin di pemikiran kita bahwa kalau ninggalin sekali aja sholat itu bakal kayak pengaruhnya besar banget nanti di akhirat nanti. Mungkin itu dari aku, mungkin dari teman-teman kalau ada tambahan. Ya, mungkin untuk pertanyaan lain, silakan Mas Riki, ada nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, eh kan saya kan akhir-akhir ini suka naik gunung sama teman saya dari UNY. Namanya Mas Akbar dari Teknik Elektro UNY. Eh, kan tujuan saya sama Mas Akbar ini tuh eh, naik gunung tuh untuk mensyukuri kan tadi eh, Bu Maria itu udah menjelaskan bahwasanya kita harus senantiasa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah ya termasuk saya itu mengekspresikan bersyukur itu lewat naik gunung sama Mas Akbar ini. Kan tadi Mas Farid ini kan udah menjelaskan bahwa pentingnya eh, agama ya agama di pendidikan kuliah. Nah, apakah pendidikan agama ini itu cukup memberikan bekal secara praktis tentang bagaimana menjaga ibadah dalam berbagai kondisi. Karena saat itu saya sama Mas Akbar ini itu Mas Akbar Teknik Elektro UNJ itu anu eh, naik gunung dalam kondisi yang cuaca buruk kayak badai seperti itu Bu. Jadi kayak tidak memungkinkan buat sholat. Terus kami yo tetap aja sampai ke bawah, tetap sampai di base camp itu tetap sholat Bu. Terima kasih. Yo, izin izin menjawab ya. Itu kamu muncul sama Mas Akbar itu nggak bawa flashlight atau gimana toh? Kok di gunung tuh sampai kehujanan gitu? Sebenarnya bawah, tapi Nah, eh, sep tapi medan trekkingnya berlumpur Mas. Jadi tidak memungkinkan nanti kotor semua dan waktunya pun juga terbatas.
karena kita juga diburu-buru sama pihak basecamp buat turun cepat karena badainya nggak memungkinkan buat naik lagi, Mas. Oh iya. Jadi gini Mas, untuk buat muncak ya, itu tuh kamu tuh sebelum muncak tuh harus ngeliatin kayak barang bawaan kamu. Yang pertama tuh wajib kalau muncak tuh bawa yang namanya flysheet, sama matras. Nah biasanya ini dari pengalamanku pribadi ya. Aku nggak tahu Mas Akbar UNJ itu siapa, cuma dari pengalaman pribadiku, nah itu tuh di sana tuh kita bisa buat shelter kayak emergency shelter shelter gitu loh. Terus sama matras yang kita bawa itu kita bisa buat untuk alas untuk sholat. Jadinya tuh nggak kena lumpur gitu mas. Kita sujudnya di matras bukan di lumpur. Jadi lain kali untuk pas mau muncak sawah itu tadi aku nggak tahu namanya. Itu tuh bawa itu tadi ya mas. Biar bisa ngejaga sholat. Nah semisal kita nggak bisa banget itu kalau nggak salah itu ada yang namanya eh kode gitu. Jadi kita bisa lakuin pas udah turun di base camp gitu. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rifki Mahadani Teknik Elek. Makasih Mas Farid Akbar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rifki. Ya, untuk Mas Julian, silakan mengajukan pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena menghemat waktu. Iya, makasih Mas MC dan Pak Ustadz yang telah memberikan waktunya. Bismillah. Jadi ini saya mau tanya ya, berdasarkan pengalaman di UNS sendiri, apalagi di teknik elektro itu kan pasti ada sebuah momen, event ya, seperti kayak misalnya Ponsel atau Proteus, ya kita jadi panitia atau kita jadi pesertanya itu kadang-kadang kita itu sholat di akhir waktu, beberapa. Itu biasanya juga yang bikin jadwal kan panitia randonya jam sekian itu mereka menempatkan sholat itu ya kadang di awal, kadang agak mepet di akhir itu bagaimana tanggapannya dan gimana kita menyikapinya itu kok jadwalnya seperti ini, kenapa ditaruh di akhir-akhir waktu, mepet waktu gitu loh. Jadi kita saat jadi panitia apakah harus mengikuti random untuk sholat jam sekian mengikuti random atau kita aku lari sendiri mau sholat dulu itu bagaimana tanggapannya untuk Pak Ustadz? Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Julian. Itu tentang sholat yang nggak dibolehin panitia itu nggih. Bukan nggak dibolehin tapi biasanya untuk random itu kan nggak tentu ada hal-hal di luar dugaan bisa jadi sholat ditaruh di akhir atau di awal waktu gitu. Oh nggih. Tak kirain yang itu. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi ya Mas, semisal kita tuh nggak tes tes. Nah, semisal di acara-acara kayak gitu tuh sholat ditaruh di akhir, eh sebenarnya itu tuh gimana yo? Gak baik ya Mas. Kayak mosok dari panitianya itu nggak mentingin sholat gitu. Nah, biasanya semisal saya nggak pengen, oh kan liburan itu kan sekitar jam 12 kurang 15 ya, 11.45 biasanya ada. Tapi di rundown itu istirahatnya jam 2. Nah, biasanya gitu saya tuh kayak ngajak temen-temen buat izin ke panitia. Walaupun buat isomanya itu jam 2 gitu. Contoh lah kayak pas ada acara lah kemarin. Itu tuh delalah tuh rundownnya kayak gitu. Ya udah, aku bilang ke teman-teman, ayo sholat dulu. Ini
udah zuhur, jangan jam 2 gitu. Walaupun isomanya jam 2, aku bilang ke panitia gitu, izin sholat. Kalau enggak, semisal masih berani ya, itu masih bisa kayak ngingetin ke panitia, Mas, mohon maaf Mas, ini agamaku Mas, aku jam segini harus sholat dulu gitu. Biasanya gitu Mas. Ya, ya, makasih. Jadi intinya aneh ya, berarti kita harus berani mengingatkan, atau kalau enggak, paling enggak kita izin mau sholat dengan teman kita gitu ya. Ya, ya intinya kita harus berani mengutarakan kalau kita tuh pengen sholat gitu Mas. Ini agamaku ya Mas, respect ya Mas gitu. Ya, makasih. Ini udah terjawab. Dan juga saya ya, ingin sedikit menyampaikan aja ya untuk teman-teman semua yang hadir di sini ya. Apa itu namanya ya? Kita kan agamanya Islam ya. Kita itu sholat itu kan kewajiban nomor satu. Jadi misal Anda semua itu menjadi suatu panitia, suatu event, dimohon dengan sangat itu jika sudah masuk waktu sholat itu disegerakan gitu, biar tidak eh, mepet-mepet di waktu akhir itu kan, karena itu tidak baik. Ya, makasih. Ya, Benar-benar terima kasih ya bagus, Pak bagus, bagus. Julian yang telah menyampaikan nasihatnya ya. Ya, untuk sesi tanya jawab saya tutup ya. Untuk acara selanjutnya adalah eh, penyampaian kesimpulan ya yang akan disampaikan oleh Saudara Farid. Pada Saudara Farid saya persilahkan. Baik, tapi sebelumnya tadi sepertinya saya udah ngomongin kesimpulan, cuma saya ulas kembali ya. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, nah itu tuh jelas pendidikan agama di perguruan tinggi itu penting banget. Bukan bukan seperti yang saya bilang tadi, bukan buat eh, pelengkap di mata kuliah, cuma itu tuh inti dari pembentukan pribadi kita sebagai mahasiswa, kayak sebagai mm, memperkuat fondasi kita lah gitu. Nah, jadinya kita eh, kalau udah jadi lulusan tuh kita bakalan jadi lulusan yang nggak cuma ngandalin kecerdasan otak, nah tapi diimbangi dengan iman dan akhlak. Insya Allah kecerdasan tadi itu bakalan ngebawa kita kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun ke masyarakat. Jadi intinya lah, karena justru di sinilah kita tuh lagi butuh-butuhnya agama, lagi butuhnya pedoman untuk ngejalani hidup, lagi butuhnya penuntun buat ngejalanin kehidupan kita, untuk ngendaliin kebebasan, nguatin iman, terus ngebangun karakter. Ya udah, itulah pentingnya agama di perguruan tinggi. Bukan cuma buat nyari nilai, tapi bener-bener jadi pedoman hidup kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaian kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Farid ya. Lalu untuk acara berikutnya adalah penutup ya. Sampai kita di penghujung acara ya. Semoga penyampaian materi ini itu dapat memberikan pencerahan dan menambah semangat kita dalam menuntut ilmu serta mengamalkan ajaran Islam. Ya, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kita Iya, berikan sama-sama. aplaus untuk kelompok 1. Ini recordingnya tolong dimatikan dulu biar nggak campur nanti.